Kembali lagi bersama saya Coki Pardede. Kali ini gue punya keresahan yang pengen gue bahas. Keresahannya tentang apa? Tentang buku-buku atau konten-konten motivasional. Tapi gue tahu pasti udah banyak yang ke-trigger nih. Emang apa salahnya? Apa salahnya konten-konten motivasi, Coki? Apa salahnya buku-buku motivasi, Coki? Kalem dulu, santai dulu. Kita masuk dan selamat datang di Why So Serious. Ya, betul. Gua nggak salah ngomong. Gua punya keresahan dengan buku-buku dan konten-konten motivasi. Dan kali ini gue pengen mengelaborate kenapa gue resah dengan segala macam tetek bengek tentang motivasi. Dan harapan gue, mudah-mudahan setelah konten ini kita semua tercerahkan gitu, untuk bisa bersama-sama berpikir apakah memang benar konten motivasi itu ada manfaatnya. Nah, kita akan bahas di rubrik Why So Serious. Jadi jangan terlalu serius ya teman-teman ya. Anggap aja kalau setuju ya nggak apa-apa, kalau tidak setuju ya dianggap aja jadi referensi. Oke? Sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu. Kira-kira gue akan ngejelasin kenapa sih buku-buku motivasi, konten-konten motivasi, kelas-kelas motivasi, yang which is bahkan beberapa kelas motivasi atau seminar-seminar motivasi itu lebih mahal dari festival musik yang ada di Indonesia ya, atau bahkan dari special show gua aja mungkin untuk yang kelas-kelas tertentu itu mahal banget gitu. Kenapa the whole motivation things ini laku banget pada saat permotivasian itu dilakukan? Gua nggak tahu nih nyebutnya apa, tapi pada saat permotivasian itu dilakukan, sebenarnya secara psikis teman-teman, motivator ini mengafirmasi hal-hal yang memang menjadi kekhawatiran dalam pikiran kita. Diafirmasi oleh si motivator tersebut, sehingga afirmasi atau kata-kata atau pesan-pesan positif tadi itu menghasilkan sesuatu yang namanya dopamin. Yang mana ini kita kenal dengan hormon kesenangan. Di manakah kita juga bisa mendapatkan dopamin ini? Banyak. Narkoba! Salah satunya, atau mungkin yang tidak melanggar hukum, kayak misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan buat kita, makan makanan enak, berhubungan seksual, atau mungkin bahkan sebatas dipeluk orang tua. Yang broken home mungkin tidak relate. Tapi itu kita juga bisa merasakan hormon kesenangan tersebut. Nah, balik lagi ke konteks kelas-kelas motivasi atau buku-buku motivasi, karena memang si motivator tersebut mengafirmasi hal-hal yang menjadi kekhawatiran dalam pikiran kita, itu menghasilkan hormon kesenangan, dan akhirnya kita merasakan kenikmatan saat kita diberikan kata-kata mutiara, saat kita diberikan kata-kata motivasi. Itu membuat itu, wah enak sekali, hidupku jadi rasa lebih baik gitu. Jadi memang ada perasaan kenikmatan yang kita rasakan di dalam pikiran kita dan di dalam tubuh kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah perasaan enak tersebut benar-benar bisa berubah nasib kita? Tidak dong. Dan ini alasannya. Pertama, ini yang jadi keresahan gue ya. Umumnya konten-konten motivasi itu dipenuhi dengan yang namanya placebo effect. Apa sih itu placebo effect? Nah, placebo effect itu adalah sebuah keadaan di mana kalau dalam dunia medis itu ada obat. Obatnya ini sebenarnya kosongan aja, jadi pil, tapi dia nggak ada khasiatnya, nggak ada isinya, pil kosong aja gitu. Dikasih ke seseorang, tapi karena memang seseorang ini sudah disugesti dengan pesan-pesan positif gitu, saat dia makan pil tersebut, dia jadi bisa sembuh dari penyakitnya. Yang mana sebenarnya kenapa hal itu bisa terjadi bukan karena magic atau apa, itu bisa terjadi karena memang secara alamiah memang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, balik lagi kalau ke konten-konten motivasi, biasanya dia tuh punya placebo effect ini teman-teman, di mana konten-konten motivasi atau mungkin beberapa buku-buku motivasi itu memberikan
rasa aman dan rasa nyaman tapi yang palsu. Sehingga kita merasa, aku aman, aku nyaman, padahal sebenarnya tidak. Itu cuman false sense of security. Perbedaannya, placebo effect kalau dalam dunia medis, memang tubuh kita punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tapi kalau dalam konteks motivator, dalam konteks motivasi, nasib kita tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau kita dikasih rasa aman palsu, kalau kita dikasih rasa nyaman palsu, kita tidak melakukan apapun yang harusnya dilakukan untuk mengubah nasib kita. Gitu. Jadi itu salah satu bahaya dari konten-konten motivasi atau buku-buku motivasi apabila yang membaca ini tidak jeli. Nih, contohnya nih. Selama kita hidup, kesempatan selalu akan datang. Jadi teruslah hidup dan berusaha. Yang mana ini adalah kata-kata motivasi. Kenapa? Karena yang bikin kesempatan datang itu bukan sepanjang apa kita hidup. Gitu. Bisa saja kesempatan itu harus kita ciptakan dong. Bukan kita menunggu, wah aku masih bernafas, aku akan menunggu. Kesempatan akan tidak seperti itu. Karena kalau misalnya motivasinya seperti itu, kita dikasih harapan palsu, di mana kita baca buku motivasi, wah, aku masih hidup nih, aku masih ada harapan. Waduh, tidak seperti itu dong. Yang mana sebenarnya kesempatan itu kan bisa kita ciptakan sendiri. Atau mungkin kalau misalnya kita sudah ada di tempat, atau kita sudah ada di daerah yang memang semua kesempatannya sudah tidak ada. Misalnya di daerah zona konflik, zona perang, atau di daerah yang mana industrinya tutup semua atau mati semua, tetap hidup dan menunggu di sana, hanya akan menjadi korban selanjutnya gitu. Jadi maksud gua, motivasi gini nih sangat-sangat berbahaya kalau ditelan mentah-mentah gitu. Kita tetap hidup kita sudah expired, kesempatannya tidak datang karena salah memaknai. Dan bukan salah memaknai, karena memang kadang motivasi dari motivator tuh hanya dibuat untuk menyenangkan Anda, bukan untuk membuat hidup Anda jadi lebih baik. Itu dua hal yang berbeda gitu. Buat yang baru dengar, apa sih itu Coki survivorship bias? Survivorship bias ini adalah sebuah kejadian di mana cerita sukses satu atau dua orang itu dijadikan tolak ukur bahwa itulah kejadian yang akan terjadi secara umum. Itu definisinya. Sebagai contoh. Cuman karena ada 10 bilioner atau 10 orang terkaya di dunia yang mayoritasnya adalah drop out dari kuliah, langsung ada argumen yang mengatakan, wah lihat saja 10 orang terkaya di dunia saja kebanyakan DO kuliah, berarti kuliah tidak penting dong. Nah, ini adalah survivorship bias, di mana kenapa hal itu salah? Kalau memang kuliah tidak penting, kenapa yang milioner atau bilioner cuma 10 dari 8 miliar gitu loh. Kan berarti kan fakta bahwa memang itu terjadi, tapi secara numbers hanya bisa terjadi 6 atau 10 dari 8 miliar. Berarti kan itu sebenarnya tidak bisa dijadikan sampel yang akurat. Atau itu tidak bisa dijadikan sampel yang benar untuk menunjukkan bahwa realitasnya orang yang DO pasti akan sukses. Nggak gitu. Yang bisa jadi faktor kenapa orang yang dijadikan contoh ini bisa sukses ya, kalau gue ambil dari 10 orang terkaya itu ya mungkin bukan DO-nya gitu. Mungkin bisa jadi yang pertama ya keberuntungan aja. Dan nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa loh kita mengakui ada orang yang beruntung dan kaya aja ya nggak apa-apa juga gitu. Atau mungkin yang kedua ordal. Tentunya kan kalau ada buku motivasi ceritanya ordal kan jadi nggak menarik, buku motivasi ini pasti nggak diceritain juga. Atau mungkin yang ketiga ya mereka memang melakukan strategi-strategi yang tepat yang nggak ada hubungannya dengan DO-nya itu gitu. Jadi menurut gue survivorship bias ini juga sangat berbahaya karena seolah-olah hanya karena 2 atau 3 orang atau 4 orang mungkin sukses, langsung seolah-olah itulah yang akan terjadi apabila kita mengikuti step by step yang mereka lakukan gitu. Jadi ini sangat berbahaya dan cenderung harmful bahkan.
Ya intinya teman-teman, menurut gua pada saat teman-teman melihat buku-buku motivasi atau mungkin teman-teman melihat ada motivator-motivator yang berseliweran di sosial media, anggaplah itu sebagai sarana untuk menjadi hiburan semata aja gitu. Jangan terlalu diseriusin dan anggap aja itu sebagai salah satu instrumen yang bisa memunculkan hormon-hormon kesenangan dalam pikiran Anda gitu. Tetap lagi-lagi kalau memang Anda ingin berhasil, faktornya banyak. Dan itulah sebabnya setiap ada orang yang bertanya ke gua, entah itu di jalan saat pas-pasan atau mungkin di komen, "Bang, kata-kata hari ini apa?" Saya tidak pernah menjawab. Karena motivasi-motivasi itu hanya untuk membuat Anda senang. Bayangkan Anda nanti bisa sakau kata-kata mutiara. Waduh, nanti Anda direhab. Direhab Anda nanti sakau kata-kata mutiara, Anda direhab. Tidak, yang bikin sukses itu bukan kata-kata mutiara. Bill Gates juga tidak mendengar kata-kata mutiara. Semua orang sukses itu tidak mendengar kata-kata mutiara. Mereka ya beruntung aja atau mungkin kerja keras aja. Saya mau bilang kerja keras juga ada juga yang kerja keras tetap miskin. Jadi ya anggap aja lah buku-buku motivasi, konten-konten motivator itu sebagai sarana hiburan aja. Jangan terlalu diseriusin. Dan buat yang tersinggung, ingat rubrik ini. Jangan serius-serius banget lah. Hidup udah berat, jangan serius-serius banget. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.